Hai, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Nurlina Agatha. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Nah, hari ini kita akan buat bolu gulung semangka, capcus. 4 sendok makan tepung terigu atau sekitar 40 gram, setengah sendok makan tepung maizena atau sekitar 10 gram, 3 butir telur. Ini ada selai untuk isiannya, saya pakai selai stroberi. 3 sendok makan mentega lalu dicairkan dan ditunggu sampai suhu ruang. 1 bungkus susu bubuk, saya pakai merek Denkau. SP atau emulsifier kita akan menggunakan setengah sendok makan. Lalu ada vanili bubuk, kalau ada essence vanila juga boleh. Dan karena kita akan buat yang semangka, jadi di sini saya pakai 3 pewarna. Warna kulitnya saya menggunakan warna hijau. Ini pewarna dari merek R&W atau Raja Wali. Ada warna hitam untuk bijinya. Lalu untuk bagian dalam semangkanya saya menggunakan warna merah tua. Yang terakhir ini ada 3 sendok makan gula pasir. Jadi kali ini saya akan tunjukin cara buat bolu gulung yang paling simple, yang gak perlu pakai step 1, step 2. Jadi kita bakal masukin semua bahannya kecuali margarin dan pewarnanya dan selainya juga. Nanti margarinnya akan kita masukkan terakhir. Jadi yang pertama kita pecahkan semua telur. Kita pecahkan telurnya semua dalam satu wadah. Tapi sebelumnya kita harus pastikan bahwa wadahnya sudah kita cuci bersih dan sudah kita lap juga hingga kering. Dan yang paling penting kita sudah mencuci tangan ya. Kemudian kita masukkan semua tepung terigunya. Alangkah lebih baik kalau tepung terigunya kita ayak terlebih dahulu. Kita masukkan juga semua gula pasir. Lalu masukkan juga tepung maizena. Selanjutnya kita masukkan juga susu bubuknya. Kalau teman-teman mau pakai susu bubuk yang kemasan kiloan juga boleh ya. Jangan lupa untuk memasukkan vanili bubuk atau vanilla essence supaya bolu gulung kita tidak amis telur dan harumnya lebih semerbak. Yang terakhir kita tambahkan SP setengah sendok makan. SP setengah sendok makan kira-kira segini ya. Setelah semua bahan kita campur jadi satu, sekarang kita akan mengocoknya dengan mixer. Pertama kita kocok dulu dengan speed rendah untuk mencampur tepung dan telurnya supaya nanti ketika diaduk di speed tinggi tepung yang gak buyar, tidak terbang kemana-mana. Ini sebentar saja sampai kira-kira tercampur. Jika terlihat sudah mencampur, kita pindahkan ke speed paling tinggi. Di sini saya menggunakan speed 4. Kita aduk ke seluruh bagian. Teknik mengaduknya kita menggunakan teknik memutar. Jadi kita harus memutari seluruh wadahnya supaya tepung-tepung di pinggirannya itu juga ikut tercampur. Oh iya, jangan lupa untuk sesekali mengaduknya menggunakan solet atau spatula supaya di bagian pinggirnya dan bagian bawahnya tidak ada tepung yang tertinggal.
Oke, kita lanjut untuk mengaduknya kembali sampai benar-benar mengembang. Ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit sampai adonan mengembang kira-kira 2 kali lipat dan warnanya menjadi putih pucat. Jika adonan dirasa sudah soft peak teksturnya, kita matikan mixernya. Nah, soft peak itu seperti ini ya. Lalu kita solet semua, kita bersihkan dari mata mixernya. Nah, untuk lebih jelasnya ini teksturnya ya. Jadi kita mengkocok adonannya sampai seperti ini. Oke, setelah adonannya jadi, kita akan masukkan margarin ini ke dalam adonannya. Tapi sebelumnya, untuk mencampurnya kita harus menambahkan 2 atau 3 sendok makan dari adonan itu ke dalam margarinnya terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya tekstur dari margarinnya ini bisa hampir mirip dengan adonan yang kita buat, sehingga ketika kita mencampurkannya ke dalam adonan akan lebih mudah untuk tercampur dengan rata. Kalau kita mencampur sesuatu, 2 bahan yang beda banget teksturnya itu, kita harus memiripkan dulu ya salah satu dari teksturnya. Misalnya yang cair jadi sedikit kental, atau yang kental jadi sedikit cair. Tujuannya supaya kita mudah mengaduknya dan nanti margarinnya ini gak misah dari adonan yang udah kita buat. Setelah tekstur atau kekentalan margarinnya hampir sama dengan adonannya, kita masukkan semuanya ke dalam adonannya. Lalu kita akan mencampur margarin dengan adonannya dengan teknik folding atau lipat. Sekarang kita akan mencampurnya. Jadi kita menggunakan teknik folding atau lipat dengan memutarnya lalu mengangkatnya dari bawah ke atas. Tujuan dari teknik folding atau teknik lipat ini adalah menjaga konsistensi dari adonan yang sudah kita aduk hingga mengembang. Jadi nanti adonannya tidak turun dan akan tetap mengembang ketika kita oven. Oh iya, teknik folding ini sangat penting untuk kita gunakan ketika kita hendak mengaduk adonan yang ada telurnya dan ada bagian atau step di mana telur itu kita aduk hingga mengembang. Sekarang kita akan membaginya dalam 3 adonan. Jadi untuk yang adonan biji ini kita perlu sedikit saja. Kemudian untuk bagian dalamnya yang berwarna merah, tapi perbandingannya lebih banyak untuk adonan warna hijaunya. Jadi kira-kira perbandingannya 2:1. Nah, mari kita beri warna. Yang pertama, ambil pewarna hijau untuk bagian kulit semangkanya. Di sini saya menggunakan sekitar 2 tetes dulu. Kalau kurang bisa kita tambahin ya. Untuk teknik mengaduknya masih sama seperti yang tadi, menggunakan teknik folding atau teknik lipat. Jadi pewarna yang 2 tetes tadi ternyata kurang. Ini udah saya tambahin sehingga hasilnya akan warna hijau seperti ini. Kita lakukan hal yang sama dengan warna hitam untuk bijinya dan warna merah tua untuk bagian dalam semangkanya. Jangan lupa tetap gunakan teknik folding untuk mengaduknya. Ini saya menggunakan loyang dengan ukuran 20x20 persegi. Sebaiknya memang yang persegi panjang, tapi karena saya nggak ada, jadi saya pakai yang ini. Ini sudah saya alasi dengan kertas roti dan saya olesi tipis dengan mentega.
Sekarang kita akan menuang adonannya. Jadi nanti adonannya ini kita bagi dua di loyangnya, dan yang hijau lebih banyak ya. Pertama kita tuang dulu adonan hijaunya ke setengah bagian loyang. Disusul dengan adonan merah di sebelah adonan hijau yang tadi. Nah, ini adalah looknya. Jadi adonan hijaunya lebih banyak daripada adonan merahnya. Sudah, sekarang kita ratakan semuanya sampai semua sisi tingginya sama dan rata. Oh iya, saya lupa untuk menyisakan sedikit adonan yang kita gunakan untuk menutup adonan bijinya nanti. Jadi ini saya ambil sedikit adonannya. Sekarang kita akan buat biji tiruannya dari adonan warna hitam. Nah, adonan tadi udah saya masukin ke dalam plastik dan saya buat garis lurus aja. Di sini saya buat sekitar 3 garis aja. Kalau teman-teman pakai loyang yang lebih besar, bisa bijinya lebih banyak lagi. Jadi nanti hasilnya benar-benar menyerupai semangka. Jika sudah selesai, kita tutup kembali dengan adonan sisa yang merah tadi. Kemudian kita ratakan kembali. Jika sudah rata, sekarang kita hentakkan loyangnya untuk mengeluarkan gelembung udara, sehingga nanti hasil bolu gulungnya tidak bolong-bolong. Oven ini sebelumnya sudah saya panaskan. Kita akan menggunakan suhu 180 derajat dengan api atas bawah. Sekarang kita akan masukkan loyang adonan bolu gulungnya. Adonan bolu gulung ini akan kita oven selama 20 menit. Setelah 20 menit kita keluarkan dari oven. Sudah menyediakan kain bersih untuk menggulung bolunya nanti. Kita lepaskan dulu bagian pinggir-pinggirnya supaya nanti mudah untuk dilepaskan dari loyangnya. Kita pindahkan bolu tadi ke atas kainnya. Lalu kita lepaskan kertas rotinya perlahan-lahan. Nah, jadinya seperti ini. Cantik sekali kan warnanya? Untuk mengoles isian dari bolu gulung ini ada 2 cara. Jika kita menggunakan selai-selayan, kita bisa mengoleskannya ketika bolunya masih panas. Tapi kalau kita menggunakan krim atau buttercream, kita harus menunggu sampai bolunya dingin supaya nanti buttercreamnya tidak meleleh. Karena saya menggunakan selai stroberi, jadi saya bisa mengoleskannya ketika bolunya masih panas. Wah, sepertinya saya salah posisi. Saya harus membaliknya dulu supaya bagian merahnya menghadap ke arah saya. Karena nanti ketika menggulung, kita akan memulai gulung dari bagian merahnya. Oke, ini posisinya sudah benar. Sekarang kita lanjutkan untuk mengoles selainya. Tipis-tipis saja ya, supaya ketika digulung, selainya tidak lumer keluar dari bolu gulungnya. Oke, ini bolu gulungnya udah selesai saya gulung. Tapi maaf saya nggak videoin karena saya juga baru belajar untuk menggulungnya. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri kan kalau ada yang retak. Duh, sama-sama belajar ya. Tada, ini dia hasil gulungan saya. Walaupun belum sempurna, tapi ini udah lumayan menurut saya untuk pemula seperti saya ini. Next time kita bakal belajar lagi cara menggulung bolu supaya hasilnya lebih memuaskan dari ini, oke? Sekarang bolunya tinggal kita potong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan.
Tapi sebelumnya saya mau potong kedua ujungnya supaya kelihatan lebih rapi. Tara, ini dia bolu gulung semangka kita sudah siap disajikan. Lihat deh, bolu saya belepotan. Sepertinya saya tadi terlalu bersemangat untuk ngoles selainya, jadi dia luber deh kemana-mana.